dengan channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita coba lanjutkan untuk belajar membaca huruf atau membaca huruf gundul. Dan insyaallah kita akan coba buat tema yang baru. Nah, di sini ada kata Ahmad Talib. Jadi kata Ahmad kita berikan harokat dhammah dan kata Talibun kita berikan harokat dhammah pula. Nah, yang Ahmad kenapa dia diberikan dhammah? Karena Ahmad di sini merupakan isim atau kata yang berada di awal. Jadi kalau isim yang biasanya terletak di awal, kita berikan harokat dhammah dikarenakan dia marfu. Nah, kalau kedudukannya dia sebagai mubtadaun. Jadi setiap isim dia berada di awal itu selalu mubtadaun. Nah, kalau yang talibun ini diberikan harokat dhammah. Nah, di sini dhammah tain dikarenakan talibun di sini mengabarkan Ahmad. Jadi talibun di sini sebetulnya yang melengkapi Ahmad. Ahmad talibun. Ahmad adalah seorang siswa. Jadi di sini pun harus rofa. Rofanya dengan dhammah. Ahmadu talibun. Kemudian mujtahid. Nah, mujtahid di sini sifat. Jadi setiap sifat itu mengikuti yang disifati. Yang disifatinya apa? Yang disifatinya adalah talibun. Sehingga yang sifatnya harus mengikuti kata talibun. Jadi kalau dia dengan dhammah, mujtahid pun harus dengan dhammah. Jadi setiap sifat itu mengikuti apa yang disifati. Kalau yang disifatinya dhammah, maka yang sifatnya pun harus dhammah. Jadi Ahmadu talibun mujtahidun. Selanjutnya fi harfu jar, maka setelah harfu jar, kata selanjutnya adalah harus majrur. Nah, karena al-madrasah di sini merupakan isim mufrad, maka fi madrasati. Ya, jadi dia dengan kasroh. Kemudian as-sufwaniyah al-ibtidaiyah. Nah, as-sufwaniyah di sini dia mudhafun ilaih dari kata madrasah. Dan setiap mudhafun ilaih itu harus dengan majrur juga. Nah, majrurnya di sini dengan kasroh. Jadi fi madrasatis sufwaniyati al-ibtidaiyati. Nah, al-ibtidaiyati di sini ini kembali kepada as-sufwaniyah. Selanjutnya huwa talib. Nah, kata talib di sini ini seperti Ahmadu talibun. Kalau Ahmadu itu isim yang berada di awal, dia rofa, maka huwa di sini pun isim yang berada di awal dan dia dalam keadaannya rofa. Tapi di sini huwa di sini tidak mengalami perubahan. Jadi dia menempati tempat. Maka huwa talib. Nah, kata talib di sini ini seperti Ahmadu talibun. Jadi masih dhammah juga. Huwa talibun. Karena kata talib di sini kedudukannya sebagai khabar atau yang mengabarkan kata huwa. Dia adalah seorang siswa. Fi soffis sadis. Fi harfu jar, maka kata as-soffi itu harus majrur. Nah, majrurnya dengan kasroh. Fi soffis sadis. Nah, sadis ini mengikuti as-soffi. Selanjutnya yadrusu ini fi'il mudhari. Kemudian al-lughah al-arabiyah. Nah, di sini yadrusul lughah al-arabiyah. Yadrusu itu kata kerja. Nah, setiap kata kerja itu punya fa'il. Nah, fa'ilnya di sini sebetulnya kembali kepada kata Ahmad. Sehingga ada kata kerja, ada fa'il atau subjek, maka selanjutnya ada objek. Jadi ada kata kerja, ada subjek, selanjutnya ada objek. Nah, objeknya berada pada kata al-lughah al-arabiyah. Nah, al-lughah al-arabiyyah. Nah, al-lughah itu objek, al-arabiyyah itu kembali kepada kata lughah. Jadi mengikuti kata lughah. Jadi yadrusul lughah al-arabiyyah kulla yaum. Nah, kulla di sini ini zorof. Zorof dia dengan fathah. Yaum karena diawali zorof maka dia majrur. Jadi kulla yaumin. Selanjutnya wa yaqra'u. Wa yaqra'u al-Qur'ana. Yaqra'u itu kata kerja dan subjeknya kembali kepada kata Ahmad. Sehingga kata al-Qur'ana itu kedudukannya sebagai objek. Objek itu harus mansub dan di sini dengan al-fathah. Jadi kita baca wa yaqra'ul Qur'ana. Kemudian ma'a sadiqihi Hasan. Nah, ma'a itu harfu jar, maka kata sadiqi itu harus kasrah. Ma'a sadiqihi
Hasan. Nah, Hasan di sini sebetulnya badal dari kata sodiqi. Jadi Hasan di sini pengganti dari kata sodiq. Maka ketika kata sodiqi itu dengan kasroh, maka Hasan juga harus dengan kasroh. Jadi kita ulang, wa yaqra'ul Qur'ana ma'a sadiqihi Hasan. Namanya Hasan. Fi waqatil istirahah. Nah, fi harfu jar, maka kata waqati itu harus dengan kasroh. Tapi karena kedudukannya sebagai mudhof, karena dia terhubung dengan kata selanjutnya yaitu al-istirahah, maka dia tidak kasroh tain, tapi kasroh saja. Fi waqtil istirahati. Nah, kata al-istirahati itu mudhofun ilaih dari kata waqti. Jadi kalau ada dua kata benda atau dua isim yang sifatnya kepemilikan seperti waqtil istirahah, waktu istirahat, itu kan kepemilikan. Maka kata terakhirnya atau yang paling ujungnya yaitu kata al-istirahah itu harus majrur. Dan di sini majrurnya dengan al-kasrah. Kemudian wa yusalli, dan dia melakukan sholat. Maka kata al-asr itu harus mansub dengan al-fathah karena kedudukannya sebagai objek. Wa yusalliyul asra. Kemudian jamaah. Nah, jamaah di sini menunjukkan keadaan. Nah, ingat setiap keadaan itu harus mansub dan mansubnya di sini dengan fathah. Maka jama'atan. Wa yusalliyul asra jama'atan. Kemudian wa ba'da dzalik raja'a ila bait. Nah, kata ila bait, ila itu harfu jar, maka baiti itu harus kasrah atau majrur. Ila baitihi. Fis sa'ah, kata sa'ah itu harus kasrah karena dia majrur. Fis sa'ati rabi'ati. Ar-rabi'ati itu mengikuti kata as-sa'ati. Fis sa'ati rabi'ati. Kemudian tamaman. Nah, tamaman di sini dia dibaca fathah. Kenapa demikian? Karena tamaman di sini merupakan tamyiz. Jadi jam 4. Jam 4 apa? Jam 4 tepat. Jadi menerangkan kata yang belum jelas. Kata yang belum jelasnya adalah jam 4. Jam 4-nya kan kita nggak tahu. Jam 4 siang, jam 4 malam, atau jam 4 lewat, atau jam 4 pas. Maka diberikan keterangan penjelas, yaitu tamaman. Fi sa'ati rabi'ati tamaman. Jadi tamaman kita baca fathah karena dia tamyiz. Kemudian wa yarji'u, ini fi'il mudhari'. Masyan 'ala al-aqdam. Nah, masyan ini hal atau keadaan. Jadi dan dia pulang, maksudnya pulang ila baitihi. Wa yarji'u ila baiti masyan. Jadi dia pulang ke rumahnya masyan. 'Alal aqdam, berjalan kaki. Al-aqdami, oh ini kurang alif ya. Al-aqdam harusnya ada alifnya. Alal aqdam. Jadi kata al-aqdami itu kasroh karena dia diawali oleh harfu jar. Lianna anna itu harfu taukid, maka kata bait itu harus fathah. Lianna baitahu, baita itu isim inna, lianna baitahu qaribun. Nah, qaribun di sini khabar inna, khabar anna. Makanya dia dibaca dhamma. Qaribun minal madrasati. Kata oh ini kurang ya. Minal madrasati harusnya. Nah, jadi kalau kita sekarang terjemahkan semuanya, Ahmad, kita baca dulu. Ahmadu talibun mujtahidun fi madrasati Safwaniyati Ahmadu talibun mujtahidun fi madrasati Safwaniyatil ibtidaiyati. Huwa talibun fi saffi sadis. Yadrusul lughatal arabiyyata kulla yawm. Wa yaqra'ul Qur'ana ma'a sadiqihi Hasan fi waqtil istirahah. ويصلي العصر جماعة وبعد ذلك رجع إلى بيته في الساعة الرابعة تماما ويرجع إلى بيته مشيا على الأقدام لأن بيته قريب من المدرسة. Nah, kalau kita terjemahkan, Ahmadu talibun, Ahmad seorang siswa, mujtahidun, yang rajin, fi madrasati Safwaniyatil ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah namanya as-Safwaniyah. Huwa talibun, dia seorang siswa fi saffi sadis, di kelas 6. Yadrusul lughatal arabiyyata, dia belajar bahasa Arab kulla yaumin, setiap hari. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan dia membaca Quran ma'a sadiqihi, bersama sahabatnya Hasanin, yaitu Hasan. Fi waqtil istirahah, di waktu istirahat. Wa yusallil asra, dan dia melakukan salat jama'atan, berjamaah.
ba'da dzalik, dan setelah itu raja'a ila baitihi, dia pulang ke rumahnya fi sa'ati rabi'ati tamaman, pada pukul 4 tepat. Wa yarji'u, dan dia pulang ila baitihi, ke rumahnya, masyan 'alal aqdam, dalam keadaan berjalan. Lianna baitahu, karena rumahnya, maksudnya rumah Hasan, qaribun, dekat, minal madrasati, dari sekolah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Al-Insyirah TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.